Shalom, puji nama Tuhan. Kasih karunia Tuhan yang begitu besar sudah dilimpahkan untuk saudara dan saya pagi hari ini. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh sukacita, penuh kerinduan untuk meninggikan Dia. Kami bersyukur Bapa. Pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk ada di tempat ini. Kembali memuji, memuliakan Engkau, menyembah Engkau, Allah yang hidup, Allah yang besar, dahsyat, luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk setiap hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami percaya semuanya pasti mendatangkan kebaikan. Kami bersyukur, terima kasih memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau. Tuhan yang mengawali ibadah pada pagi hari ini, Tuhan yang akan menyelesaikannya hingga sampai pada akhirnya nanti dengan sempurna. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
keselamatanku, pengharapan jiwaku. Hanya Kau Tuhan, kekuatanku, tempat perlindunganku. Hanya Kau Yesus, keselamatan.
dipuji Engkau Yesus selamanya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamanya kan ku tinggikan, Engkaulah yang terima hormat dan puji. Selamanya
Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang siap memuji memuliakan nama Tuhan kita katakan amin. Berikan sorak-sorai yang paling mulia untuk Tuhan kita, karena Dia dahsyat dan luar biasa. kanan kiri saudara kita katakan, Yesus hidup loh. Kita bangkit. Amin. Mari silakan duduk.
karunia Tuhan, kita punya segala-galanya. Segala kuasa yang ada di dunia ini sudah dikalahkan oleh pengorbanan Yesus di kayu salib. Karena itu jangan lagi dikuasai ketakutan, kekhawatiran atau apapun itu. Mari kita pandang hanya kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. kekuatan kita, perlindungan kita, bahkan keselamatan kita. Tidak ada yang lain. Karena itu mari makin sungguh-sungguh dengan Tuhan, makin mengasihi Tuhan, karena Dia sudah memberikan segala-galanya untuk saudara dan saya. Pujian ini juga mengatakan, meskipun hatiku dan dagingku habis
lenyap. Hanya Dia yang layak kita sembah dan kita tinggikan. Terima kasih Tuhan. Ku sembahkan Yesus Tuhan, ku sembah, ku tinggikan nama yang berkuasa. Sekalipun hati dan dagingku habis lenyap, tetap Kau Tuhan selamanya. Ku sembahkan Yesus Tuhan, ku sembah, ku tinggikan nama yang berkuasa. Sekalipun hati dan dagingku habis lenyap, tetap Kau Tuhan selamanya. Tetap Kau Tuhan selamanya. Tetap Kau Tuhan selamanya. Mari kita sama-sama berdiri, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau adalah Allah yang tetap selama-lamanya bagi hidup kami Tuhan. Langit dan bumi akan berlalu, tapi Engkau tidak pernah berlalu Tuhan. Ajar kami untuk pegang akan janji-Mu. Ajar kami untuk pegang akan firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu saja yang tidak pernah berubah. Tuhan, dunia ini terus bisa berubah, tapi kasih-Mu, janji-Mu, firman-Mu tidak pernah akan berubah. Terima kasih ya Bapak, tiba saatnya kami akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Kuduskan hati dan pikiran kami. Kami mau menyediakan tanah hati kami yang terbaik untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan juga urapi setiap pendengaran kami, urapi hamba-Mu dengan urapan surgawi. Taruhlah setiap perkataan-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga firman-Mu ini boleh terus menguatkan kami, menumbuhkan iman rohani kami. Makin hari makin maju di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Tuhan, segala kuasa setan iblis sudah dikalahkan, dihancurkan oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Hadirat-Mu tetap menyertai kami Tuhan, mengurapi kami Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami yakin dan percaya pagi hari ini Tuhan ada di tengah-tengah kami dan Tuhan sudah mendengarkan doa kami. Karena kami berdoa ini hanya di dalam nama Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Saya dikasih waktu 40 menit. Ya. Biasanya ono lampu merah. Lampu merah ya. Kadang-kala itu lampu merahnya tinggal 10 menit, tinggal piro menit gitu ya. Pas turun dari mimbar. Itulah situ ya. Ya itu yang saya harus terus waspada dengan jam juga ya. Puji Tuhan tidak terasa ya Bapak Gembala almarhum Bapak Jim Rubino ini sudah 12 tahun katanya. Sudah di surga ya, tapi pekerjaan Tuhan tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan, amin ya. Makin hari makin terus maju dan terus berkembang, tumbuh, dan Tuhan ada hadir di tengah-tengah kita ya, ada menyertai kita. Manusia bisa meninggal siapapun ya, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita ya. Puji Tuhan, pagi hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan yang berjudul pegang teguh janji Tuhan. Janji Tuhan itu dipegang teguh. Ya, karena kadang-kala tangan kita ini bisa melorot gitu loh. Kita nggak bisa pegang teguh lagi, yang dipegang tuh omongannya orang. Ya, kata-katanya berita-berita dunia ini. Nah, biarlah kita terus bisa pegang janji Tuhan, dan itu tidak mudah. Ya, karena kita masih tinggal di dunia dikelilingi oleh
banyak orang yang macam-macam ya, banyak berita, apalagi berita sekarang tidak sukar di mana saja ya. Kalau buka Google semua berita dunia ini bisa kita ketahui ya. Nah, itu bisa menggoncangkan juga iman kita. Tapi kalau kita terus pegang janji Tuhan, biar ada berita apa saja, kita tetap pegang janji Tuhan, maka kita akan pada akhirnya menerima apa yang sudah Tuhan firmankan. Amin ya. Jadi firman Tuhan itu yang akan kekal selamanya. Berita dunia itu setiap hari itu bisa berubah. Ya, semua langit dan bumi ini berubah terus. Tapi firman-Nya tidak pernah berubah ya. Mari kita akan belajar firman Tuhan. Kita lihat di dalam Habakuk ya, kitab Habakuk pasal yang pertama. Kita lihat agak banyak firman Tuhan, tapi firman Tuhan ini yang jadi pegangan hidup ini ya. Habakuk pasal 1 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Habakuk 1 ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Ayat 4, itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar, itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Iya, saudara, nanti ini jam 8 kurang berapa gitu ya? Kurang 5, jam 8 kurang 5. Iya wes. Kita sudah baca ayat firman Tuhan, di sini dikatakan bahwa kekuatan hukum itu hilang. Ya, bukankah hari-hari ini kita lihat kepastian hukum itu tidak menentu. Ya, yang pokoknya banyak duitnya itu yang hitam jadi putih. Ya, yang duitnya enggak ono, yang putih jadi hitam. Ya, itu fakta. Ya, dan di sini kita lihat sebab orang fasik mengepung orang benar. Ya, itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Saudara, kalau kita lihat kondisi seperti ini, hati ini bisa tawar. Ya, seperti apa yang dituliskan oleh Habakuk. Habakuk ini adalah kitab yang mana bukan membicarakan tentang bangsa Israel, apa yang Tuhan sampaikan, tapi komunikasi antara Habakuk sama Tuhan, omong-omongan sama Tuhan, dan Habakuk ngomong sama Tuhan, Tuhan ngomong sama Habakuk, begitu ya. Nah, di sini kita lihat di ayat yang kedua, di situ ada dituliskan ayat 2. Ya, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Ya, kita lihat ayat yang ketiga di mana mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman. Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Nah, ini bicara siapa? Ya, siapa yang jahat? Nah, bangsa Israel saat itu jahat banget. Ya, mereka jauh dari Tuhan. Mereka menyembah berhala. Mereka mengandalkan kekuatannya sendiri. Nah, Tuhan ini kok diam aja ya. Tuhan ini kok nggak hukum, nggak apa gitu ya. Sehingga dia mengatakan keadilan itu berjungkir balik. Ya, dia merasa Tuhan ini kok nggak bertindak apa-apa. Ya, nah, saudara, kemudian ayat berikutnya ya, di ayat yang ke-5 sampai 11, di situ ada dituliskan bahwa Tuhan ini bukan diem. Ya, Tuhan itu masih memberikan kesempatan. Ya, orang kalau berbuat yang enggak baik itu tidak langsung dihukum. Kalau saya jadi Tuhan ngono, akeh sing mate. Lek jahat langsung dipateni ae gitu ya. Kok gak mate-mate ya wong iku gitu ya. Tapi kalau Tuhan seperti itu ya mate kabeh, Saudara. Tapi Tuhan itu baik. Ya, Tuhan itu kasih kesempatan pada manusia untuk supaya bertobat. Betul enggak ya? Kalau kita ini wis lang mate ae gitu. Tapi Tuhan tidak seperti kita manusia yang terbatas ini.
Ya, lalu Tuhan tuh ngomong sama Habakuk ya. Kita lihat dengan cepat aja karena masih banyak yang perlu kita pelajari. Ayat 5 sampai ayat yang ke-11 ini Tuhan ngomong apa? Ya, ayat 5 sampai 11. 5. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran dan tercengang-cengang. Sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. 6. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. 7. Bangsa itu dahsyat dan menakutkan. Keadilannya dan keluhurannya berasal daripadanya sendiri. 8. Kudanya lebih cepat daripada macan tutul dan lebih ganas daripada serigala pada waktu malam. Pasukan berkudanya datang menderap. Dari jauh mereka datang, terbang seperti raja wali yang menyambar mangsa. 9. Seluruh bangsa itu datang untuk melakukan kekerasan. Serbuan pasukan depannya seperti angin timur dan mereka mengumpulkan tawanan seperti banyaknya pasir. 10. Raja-raja dicemoohkannya dan penguasa-penguasa menjadi tertawaannya. Ditertawakannya tiap tempat berkubu, ditimbunkannya tanah dan direbutnya tempat itu. 11. Maka berlarilah mereka seperti angin dan bergerak terus. Demikianlah mereka bersalah dengan mendewakan kekuatannya. Amin. Iya, saudara. Berikutnya Allah ngomong sama Habakuk. Nanti bangsa Israel ini akan Tuhan itu pakai orang Kasdim. Orang Kasdim itu sama juga dengan orang Babilonia. Ya. Nah, mereka ini akan menghajar orang Israel. Nah, pada saat Tuhan ngomong soal orang Kasdim ini Habakuk ini tambah nggak ngerti. Kenapa? Karena orang Kasdim atau orang Babilonia ini lebih jahat dari orang Israel. Loh, kok orang yang lebih jahat menghukum orang yang lebih baik gitu loh. Walaupun orang Israel itu sudah tidak benar di hadapan Tuhan, tapi mereka masih lebih baik daripada orang Kasdim. Loh, Tuhan kok pakai orang Kasdim ini menghukum orang Israel gitu ya. Jadi Habakuk ini nggak mengerti. Saudara, kadangkala kita lihat ya hal-hal yang Tuhan lakukan ini sungguh nggak masuk akal gitu loh. Ya, kadangkala kita tidak mengerti. Ya, kenapa persoalan yang seperti ini bisa terjadi? Ya, kenapa Tuhan tidak memberikan jalan yang baik aja? Kita jadi tawar hati. Kita jadi lemah ya melihat situasi itu. Nah, kita lihat di sini bahwa kehidupan daripada manusia itu ada di tangan Tuhan. Ya, tidak ada orang yang bisa keluar dari tangan Tuhan. Baik itu orang baik, baik itu orang jahat. Ya, semuanya diatur oleh Tuhan. Itu sebab kalau kita ada berjalan di dalam jalannya, kita itu jadi tenang ya, saudara. Kalau kita jalan pakai pikirannya manusia, kita itu jadi kacau. Ya, kita nggak tahu harus berbuat apa. Nah, kita lihat kalau Tuhan ini tidak pernah salah. Kalau Tuhan pakai bangsa Kasdim ini untuk menghajar orang Israel itu, tentu Tuhan ini punya maksud. Ya, nanti orang Kasdim ini nanti akan dihukum oleh Allah. Ya, dia hanya jadi alat saja. Kalau sampai bangsa Israel ini nggak mau berubah, maka Tuhan itu akan datang menghukum. Ya, menghukum itu sifatnya bukan dimasukkan neraka kalau kita. Ya, menghukum itu maksudnya itu Tuhan itu mendidik, mendisiplin. Itu sebab biarlah kita ini tidak tunggu didisiplin oleh Tuhan, baru kita taat pada firman-Nya. Tapi terus kita harus tahu bahwa Allah itu peduli, perhatikan setiap langkah kehidupan kita ini baik atau tidak benar. Itu kita harus hati-hati dalam menjalani hidup ini.
Ya, mari kita lihat bahwa bangsa Israel ini dihajar akhirnya. Betul-betul bangsa Israel ini ditawan oleh negara Babel. Dan saya lihat penjajahan daripada orang kafir atas bangsa Israel ini cukup panjang. Mulai tahun 586 sebelum Masehi. Terus sudah itu habis kerajaan Babel, lalu jatuh di kerajaan ini Darius ya, Medi Persia, kemudian jatuh lagi ke tangannya bangsa Yunani, kemudian jatuh lagi di tangannya bangsa Roma, dan terus baru merdeka pada tahun 1948. Ya, cukup panjang. Ya, itu sebab kita hati-hati menjalani kehidupan ini. Nah, supaya kita ini terus ada di dalam rencananya. Saudara, kita lihat ya, kalau kita melihat bahwa jalannya Tuhan itu beda dengan jalan pikiran kita. Ya, kita punya pikiran A, Tuhan punya pikiran B. Ya, kita seringkali ingin supaya Tuhan itu ikuti pikiran kita. Kita ingin Tuhan ikuti rencana kita. Ingat ya saudara, kalau kita punya rencana, kita punya pikiran itu bisa gagal. Ya, tapi kalau pikirannya Tuhan tidak pernah gagal. Itu sebab ikuti pikirannya Tuhan, rencananya Tuhan. Kita nggak mengerti, seperti Habakuk ini nggak ngerti. Kenapa kok orang yang lebih jahat hukum orang yang lebih baik? Kita nggak ngerti. Ya, tapi kalau kita ini mau berserah kepada Tuhan, kita percaya semua jalan pikiran Tuhan itu pasti yang terbaik. Kita seringkali punya rencana pas Tuhan ini suruh terlibat dalam rencana kita. Lalu Tuhan itu ikut rencana kita. Nah, sebaliknya kita harus ikuti rencana Tuhan dan kita terlibat dalam rencananya Tuhan. Karena rencananya Tuhan itu tidak pernah gagal. Rencana manusia itu pasti bisa gagal. Ya kelihatannya sudah mau berhasil, bisa gagal. Tapi kalau rencana Tuhan itu tidak pernah akan gagal. Dan kalau kita terlibat di dalamnya, maka kita ikut berhasil. Amin ya. Nah, jangan kita ngatur Tuhan, tapi kita diatur oleh Tuhan. Ya, mari kita mau belajar, saudara. Apa yang dipegang oleh Habakuk setelah dia mendengar apa yang Tuhan sampaikan itu di Habakuk pasal yang kedua, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Habakuk pasal yang kedua, ayat yang ketiga dan yang keempat. Ayat 3. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Ya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. 4. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Iya, orang benar akan hidup oleh percaya. Yang kita taruhkan itu percaya saja. Ya, kita tidak ragu akan caranya Tuhan, janjinya Tuhan. Ya, rencananya Tuhan itu mungkin kita tidak selalu suka. Yang diinginkan Tuhan itu tidak selalu kita setuju. Tapi ikuti saja. Ya, kadangkala aku pengen gini kok Tuhan jadi gitu ya. Tidak apa-apa, ikuti kalau itu memangnya kehendak Tuhan. Firman Tuhan mengatakan di Yesaya 55 ayat 8 dan 9 bahwa jalannya Tuhan dan pikirannya Tuhan itu jarak antara langit dan bumi. Jadi jauh sekali pikiran Tuhan itu tinggi. Pikiran manusia di bawah. Ya, manusia hanya tahu yang awal saja. Yang tengahnya, yang akhir itu tidak tahu. Tapi Tuhan itu tahu sudah dari awal, tengah sampai akhir. Dia tahu nanti ujungnya itu apa, itu Tuhan sudah tahu. Itu sebab serahkan kehidupan kita yang Tuhan tahu sampai di ujungnya. Ya, karena manusia itu tidak mengerti apa yang sedang Tuhan lakukan. Tapi kita kalau terus taat kepada Tuhan, maka janjinya itu akan pasti ditepati.
Ya, jangan keluar dari janjinya. Jangan keluar dari firman-Nya. Kelihatannya enak, kelihatannya kita bebas, ya. Kelihatannya kita ini tidak dikekang oleh firman Tuhan. Dan lihat orang yang tidak jalani firman Tuhan juga bisa kaya kok. Ya, saya jalani firman Tuhan ini kok tambah gak enak gitu ya. Saudara, kita bisa terbawa oleh situasi. Tapi terus berpegang pada firman Tuhan. Ya, karena cara Tuhan dengan caranya manusia itu sangat berbeda. Manusia itu pikirannya masih di bawah. Pikirannya Tuhan itu di atas. Ya, kalau di atas itu bisa kelihatan. Kadang-kala mahasiswa itu bisa nanya sih enggak ya saudara ya. Tapi harus dijawab ya. Itu Musa itu belum ada kok bisa nulis ya. Nulis kitab Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ya, pada waktu Allah itu menciptakan langit dan bumi itu mana Musa, apalah engkonge ya gak ono, kok bisa nulis ya Kejadian, betul enggak ya? Kitab Kejadian tuh belum ada, Musa kok bisa nulis gitu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, banyak orang yang nanya yang macam-macam ya saudara. Gara-gara enggak mengerti lalu tinggalkan Tuhan. Salah itu. Ya, kalau tinggalkan Tuhan berarti tinggalkan surga. Iya, kalau kita tinggalkan surga berarti kita ada di mana? Neraka. Dan itu bukan sementara, bukan 100 tahun, 1000 tahun, 1 menit, enggak selama-lamanya. Jangan meninggalkan Tuhan. Iya, sekali ikut Yesus, selamanya ikut Yesus. Biar hidup kita ini mungkin tidak seenak orang yang tidak ikut Tuhan. Orang itu gak melok Tuhan tapi orangnya kok enak terus ya, sugih terus ya. Aku iki seorang banting tulang, banting apa lagi ya. Aku kok gak sugih-sugih ya. Aku jujur tambah ajur gini. Repot Tuhan. Ya wis melok itu aja. Jangan. Saudara, hidup di dunia ini hanya sementara. Nanti setelah kematian itu hidupnya kekal selama-lamanya. Iya. Nah, ikut yang kekal, saudara. Baru-baru ini anak sekolah minggu saya itu baru lulus SMA ya. Masih usia 19 tahun. Ya, cuma batuk pilek aja. Baru aja sekarang ini usum wisuda ya. Biar TK, SD, SMP, SMA wisuda. Kalau dulu itu wisuda lek wis mahasiswa, betul enggak ya? Saiki wis model-model ya. Baru wisuda. Ya. Masih hangat. Ijazah aja belum diterima SMA itu. Dan anak ini cuma batuk pilek aja, mamanya kerja, lalu kasih dia obat batuk supaya keluar dahaknya dan sebagainya. Nggak taunya ada keluar asam lambung masuk ke paru-parunya, masuk ke jantungnya, mati saudara. Iya, mamanya masih kerja, pulang-pulang anaknya sudah biru, sudah itu meninggal. Kaget saya, ya masih muda. Baru-baru ini kan penyanyi yang itu apa twin kembar ya. Itu kan meninggal ya. Siapa Melita itu ya. Bagus sekali pujiannya, suaranya memberkati. Ya juga meninggal. Saudara, dunia ini sementara saja. Itu sebab jangan meninggalkan Tuhan. Jangan mudah diajak orang untuk meninggalkan Tuhan, jangan. Ya, tetap setia mengiring Tuhan. Walaupun kita tidak mengerti. Ya, kok bisa ya? Itu Adam Hawa punya anak Habel, Kain, Zed itu ya. Terus kok bisa ya Kain menikah dengan siapa? Lalu Zed menikah dengan siapa? Mana perempuannya? Mana perempuannya? Gitu enggak ngerti. Lalu wis aku tak takokno pendetaku ya gak iso jawab. Wis percuma aku gak ikut Yesus saja. Ikut Buddha katanya. Ya, saya bilang Alkitab ini loh ya, yang sudah ditulis saja gurung karuan kon ngerti, saya bilang. Ojo golek sing gak ono. Iya, kan itu kan enggak ada di Alkitab. Enggak usah diselidiki. Ya, yang ada di Alkitab ini yang diselidiki. Loh, pas jawabannya apa? Jawabannya gampang ya, Saudara. Allah itu menciptakan manusia itu pakai apa? Pakai tanah, betul enggak ya? Tuhan bentuk manusia lagi bisa apa enggak? Bisa, betul enggak ya? Dia bisa bentuk manusia lagi ya. Dia bisa bentuk berapa lagi itu bisa. Dan tidak perlu dicatat-catat lagi.
Dan itu sangat mudah bagi Tuhan. Kita kan repot, betul enggak ya? Jadi Tuhan tuh selalu punya cara untuk melakukan apa yang dibutuhkan manusia. Ya, asal kita hidup benar. Nah, saudara, kita lihat di sini bahwa Habakuk itu mengatakan di ayat yang keempat, kalau hidupnya itu dia jadi mengandalkan Tuhan itu beriman. Ya, di Habakuk 2 ayat yang keempat. Di situ dituliskan orang benar itu hidup karena iman. Ya, jadi hanya iman saja. Kalau lihat kondisinya itu dia bisa ragu-ragu, bisa tawar hati. Dan sampai kita lihat di pasal yang keempat ya di Habakuk, kita masuk ke Habakuk ya, ayatnya bisa dipindah ya. Habakuk pasal yang keempat itu di situ dia ada menuliskan puji-pujian ya. Sekalipun pohon ara tidak berbuah ya, pohon anggur juga tidak berbuah ya, pohon zaitun juga tidak menghasilkan hasil tanaman ya. Tetapi coba dibacakan aja ya di Habakuk, saya tiba-tiba bawa ke sana Habakuk pasal yang keempat ayat yang ke-16 atau 17 di situ ada dituliskan pohon anggur itu. Ya. Habakuk pasal yang keempat. Pasal 3 ya. Pasal 3 ya. Ayat 17 ya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, ya. Hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. 18. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. 19. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Iya, puji Tuhan ya. Dia pada waktu tidak mengerti jalan dan caranya Tuhan. Akhirnya dia itu mengatakan ya, meskipun pohon anggur, pohon ara tidak berbuah dan sebagainya, ya, namun aku tetap apa? Ladang-ladang tidak menghasilkan, ya, kambing domba tidak ada di dalam kurungan, berarti tidak ada apa-apa yang diinginkan, diharapkan tuh nggak ada. Tapi ayat ini mengatakan, ayat 18, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ya, saudara, penyelamatan itu belum kelihatan, tapi dia itu punya iman. Orang benar itu hidup oleh karena iman. Saudara, setan itu pencuri. Firman Tuhan mengatakan di Injil Yohanes pasal 10 ayat 10, ya, iblis datang itu, setan datang itu untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Mencuri apa? Mencuri iman kita, mencuri sukacita kita, ya, mencuri pengharapan kita. Supaya kita ini terpuruk. Ada enggak orang Kristen yang bunuh diri, ada enggak? Ada. Ya, mereka Tuhan enggak bisa nolong dan sebagainya, sudah aku bunuh diri. Ada. Ya, mari kita tidak bunuh diri ya, enggak boleh ya masuk neraka nanti ya. Kita harus tetap punya iman seperti Habakuk ini ya. Kalau pohon anggur, pohon ara ya, tidak menghasilkan buah, lalu tidak ada kambing domba dalam kurungan, ya berarti nggak ada apa-apa ya. Tapi aku tetap memuji Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Ya, setan ingin mencuri iman kita supaya goyang, supaya kita tawar hati, saudara. Biarlah kita tidak lalu terbawa oleh perkataan-perkataan orang, perkataan-perkataan manusia yang bisa, perkataan iblis yang bisa membisik kita, ya. Tapi tetap kita bisa menaruh percaya kepada Tuhan. Yang Tuhan sukai itu adalah iman. Ibrani 11 ayat 6 mengatakan tanpa iman manusia tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, hari ini ada yang imannya mulai lemah, mulai lihat kondisi, cari uang nambah sulit, segala mahal, betul enggak ya? Semuanya naik ya, cari uang sudah susah ya,
kok seperti ini ya, aku anak Tuhan kok tidak bisa makmur-makmur gini ya, terus ngepres terus ya. Nah saudara, untuk itu kita harus jaga iman kita kepada Tuhan. Yang Tuhan inginkan dari kita itu adalah iman. Saat itu Habakuk itu nggak lihat apa-apa, tapi dia bisa menaruh percaya kepada Tuhan, dan yang itu Tuhan inginkan. Saya tidak tahu keadaan Bapak Ibu Saudara sekalian, ya dari luar mungkin oke-oke aja, mungkin hatinya sudah ragu, mungkin hatinya sudah tawar, ya mungkin hatinya sudah khawatir. Terus pegang firman Tuhan. Seperti Habakuk ini, dia terus pegang janji Tuhan. Dia tetap percaya bahwa Allah itu tidak pernah salah, bahwa Allah itu berkuasa. Ya, sekarang kita lihat contohnya Abraham. Ya, saudara, Abraham ini disebut bapak orang percaya. Ya, kalau ngomong ini gampang, saudara. Tapi kalau untuk menjalani itu tidak mudah, karena Abraham ini lewati perjalanan yang cukup sulit dan panjang. Ya, kalau kita baca gampang enak, tapi yang jalan itu tidak gampang. Firman Tuhan menuliskan bahwa dia itu nanti akan mempunyai anak, mempunyai keturunan yang banyaknya seperti bintang di langit dan banyaknya seperti pasir di tepi laut. Tapi kenyataannya nggak ada. Ya, nah kemudian di saat masih menanti, istrinya suruh dia, sudah lama ini ya. Sudah 10 tahun janjinya Tuhan datang pada Abraham tuh umur 75 ya. Nah setelah 10 tahun dilihat janjinya Allah kok enggak datang-datang ya. Terus gini aja, ambil aja Hagar ya, pakai caranya sendiri. Ya pakai cara sendiri untuk supaya dapat keturunan. Malah parah ya, memang ada hasilnya tapi malah kondisinya malah parah. Kalau kita keluar dari janji firman Tuhan, keluarlah anak yang namanya Ismail. Sampai sekarang Ismail sama Ishak itu terus tidak pernah berdamai. Perang sampai sekarang, betul enggak ya? Nah saudara, jangan pakai jalan kita. Kelihatannya oke, ya kelihatannya menyenangkan. Ya, tapi ujungnya itu enggak baik. Kalau kita ini jalan menurut firman Tuhan, ujungnya baik. Saudara, waktu itu Abraham tuh jadi lemah juga, ya. Tapi kita lihat ya di Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang ke-17, ayat 13 dulu, 13, lalu 17 sampai 19. Ibrani 11 ayat 13, lalu lompat 17 sampai 19. 13. Dalam iman mereka, semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebentar aja, nanti saya jelaskan dulu ya. Saudara, Abraham itu dijanjiin tanah Kanaan. Dan Abraham ini tidak pernah masuk ke tanah Kanaan. Dia selama hidupnya ini masih terus mobile ya, terus pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, Tuhan ngomong nanti 400 tahun kemudian baru nanti bangsa Israel ini akan menduduki tanah Kanaan. Dan waktu Tuhan janji sama Abraham itu belum menikmati. Tapi dia itu tetap percaya. Ya, dia tetap mengikuti pimpinan daripada Tuhan. Walaupun kalau dalam kondisi yang nyata itu tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Tapi dia terus jalan. Ya, ikuti Tuhan. Saya nggak tahu saudara, Bapak Ibu Saudara sedang menjalani apa yang aku kok di kondisi yang seperti ini. Tidak apa-apa, diikuti. Ya, pimpinan Tuhan itu tidak pernah salah. Dan ayat berikutnya kita baca ayat 17 sampai 19. Di sini dikatakan 17 sampai 19. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. 18. Walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. 19. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa
membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Amin. Iya, saudara, saya lihat Abraham ini luar biasa ya. Kalau anaknya ada 5 gitu, dipersembahkan 1 itu ya silang-hilang enggak apa-apa. Tapi kalau sejujurnya masih 5 itu enggak boleh diambil, betul enggak ya? Apalagi cuma 1. Dan Tuhan itu minta dia untuk dipersembahkan Ishaknya itu. Nah, di Kejadian dituliskan ya di pasal yang saya agak lupa 14 mungkin ya. Di situ dikatakan ketika Tuhan sudah ngomong sama Abraham, lalu dituliskan ayat yang keempat itu keesokan harinya Abraham tuh bawa Ishak, bawa pembantunya, bawa semua kayu bakar dan sebagainya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Iya saudara, kalau persembahan baru-baru ini sapi ya, sapi limosin katanya yang gede itu ya, lalu kambing-kambing ya tidak apa-apa. Tapi yang dipersembahkan tuh anaknya yang dia dapatkan hari tuanya ya, lalu satu-satunya lagi itu dipersembahkan. Oh lek sing kambingku gak apa-apa Tuhan, lek Ishak ini gak iso, mesti rapat dulu sama istriku. Ya kalau kira-kira kalau rapat sama istrinya, kira-kira dikasih apa enggak? Pasti enggak dikasih, enak kok niki ndek kene 9 bulan kok. Ya. Nah, saudara pasti enggak jadi. Begitu imannya kokoh, saudara. Ya, dia enggak pura-pura. Dia enggak pura-pura mau bunuh, enggak. Tapi dia sungguh-sungguh sampai saya percaya semalam tuh gak tidur dia. Mikir besok ini anakku wis gak ono. Betul enggak ya, enggak bisa tidur wala-wali. Nah saat di perjalanan, ojo sampai Ishak nih nanya. Ishak waktu itu dipersembahkan itu usianya sekitar sudah 13-14. Dia bisa lari itu. Ya kalau nanya di perjalanan dalam batinnya Abraham, ojo nakok-nakok ya kambingi kok ono ya toh. Mah mana apa binatang yang mau dipersembahkan? Iya. Aduh, aku kok harap enggak ditanya, malah ditanya ya. Lalu dia mau bilang apa? Ya lu itu kan repot ya toh. Lalu jawabnya nanti ya Tuhan itu akan menyediakan. Allah El Shaddai. Ya Allah yang Maha Kuasa itu akan menyediakan. Ya. Nah, saudara lalu maju. Ini untuk supaya membulatkan tekadnya, pembantunya nggak boleh ikut. Nanti kalau ikut bisa Ishak ini dibela, betul enggak? Wis kamu tunggu di sini, nanti kita akan kembali. Firman Tuhan mengatakan kita berarti Abraham dengan Ishak itu kembali. Imannya itu loh saudara, kokohnya bukan main. Kita mau pegang janji Tuhan itu yang harus dipelihara itu apa? Iman. Kalau imannya goncang itu wis firman Tuhan apa wis kok firman-firmanan wis bujukan gitu. Bisa. Hamba Tuhan tuh bisa ngomong gitu ya. Saudara, guru sekolah Alkitab saya itu aku yo lorong ini. Hamba Tuhan ya, guru sekolah Alkitab. Rungokno firman Tuhan. Dia tinggal di sawaan ya. Karena kan kalau firman kan dengar gitu. Aku ngomong ini Tin, bojo iku bojo loh. Saudara, saya ini mikir, ya gak apa-apa tante ki loro soalnya ya, beliau sudah meninggal. Ya, dia mengatakan bojo itu bojo, loh bisa lemah loh, betul enggak ya? Saya nggak tahu saat ini siapa yang ada yang lemah, jangan jadi lemah, jangan jadi ragu ya. Jangan jadi ragu, seperti Abraham ini punya iman yang luar biasa. Namanya Abraham terus di perjanjian lama, perjanjian baru, diulangi. Di Roma pasal 4 masih ditulis, di Ibrani ditulis lagi. Ada kalanya cuma 1 kali. Ya, yang menggantikan Yudas itu cuma 1, penggantinya itu ya. Itu cuma sekali sudah, itu namanya nggak ada sudah. Ya tapi Abraham ini disebut terus itu imannya sudah teruji luar biasa. Mari kita miliki iman seperti Abraham, amin ya. Terus teguh, ya mau dimintain apa-apa dikasihkan. Karena dia percaya kalau nanti ini keturunannya melalui Ishak ini akan banyak seperti bintang di langit dan
pasir di tepi laut. Dan dia percaya kalau sekalipun tak beleh gitu ya, nanti Tuhan bisa apa? Membangkitkan. Amin ya. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, pegang firman Tuhan. Dan saat dia mau motong ini Ishak, ya, lalu Tuhan itu bilang ya di Kejadian 22. Jangan, sudah, aku tahu bahwa engkau lebih mengasihi, takut pada Tuhan daripada mengasihi anakmu. Ya, kadang-kala kita itu dipepet sama Tuhan. Sampai kita rasanya kejepit, rasanya gimana gitu ya. Tapi Tuhan itu mau lihat menguji iman kita. Dia ingin menguji iman anak-anaknya. Supaya kita ini teguh sampai akhir. Ya, bukan sampai di tengah saja. Tapi sampai akhir, sampai ketemu Tuhan. Ya, kalau diuji itu enak apa enggak? Orang anak-anak ya mahasiswa itu kalau ujian itu susah apa enggak? Susah ya, anak-anak yang sekolah juga kalau ujian itu sak minggu tuh rasanya suwe gitu loh. Saya pernah sekolah itu rasanya sak minggu tuh suwe. Ya, kalau liburan tuh rasanya cepet gitu. Ya, wah liburan, sekarang kan liburan ya. Oh gak kerasa sak ulan. Tapi kalau ujian tuh sehari lewatnya abot. 2 hari aduh abot gitu, betul enggak ya? Nah ujian itu berat. Tapi mau enggak Bapak Ibu sekolah kan anak-anaknya di sekolahan sih enggak pakai ujian. Mau? Iya, di SES ya. SES itu sekolah Alkitab Surabaya itu saya ngajar cukup lama ya. Itu apa nilai cuma 5 ya naik ya, cuma 4 ya naik, 3 ya naik, 0 ya naik gitu loh. Pas jadi seneng arek-arek itu. Iya, seneng naik terus gitu. Sampai pada waktu digabung SES sama STAS itu digabung ya. Lalu saya nanya satu-satu biasanya kalau masih baru ya. Kamu dari mana? Kamu selesai sekolah berapa gitu ya? Oh, saya dari SMA, Petra dan sebagainya. Loh, kalau kamu SMA, kamu bisa masuk langsung di STAS, jangan di SES gitu. Enggak Bu, saya suka di SES. Nah, golek gampangnya itu tadi ya. Karena nilai piroe naik gitu loh ya. Jadi naik terus sampai ada dosen yang juga bingung ya apa ya nilai jomplang sekali gitu ya. Nah, jadi harus difur, betul-betul difur di situ ya, dipermudah. Ya saudara, lalu nanti hasilnya, kualitasnya, saya sedang ngisi nilai sekarang. Nilainya punyanya SES sama mahasiswa yang STAS itu kertasnya beda. Jadi kalau yang untuk SES itu ada kemudahan-kemudahan. Nah nanti hasilnya itu kualitasnya sama apa enggak? Beda, betul enggak ya? Yang satu sarjana, yang satu tidak ada titel. Ya, Bapak Ibu, kalau kita ini mau sekolahkan anak kita itu mau sekolah yang ada ujian apa enggak ada ujian? Yang ada ya, kenapa? Angel loh Bu. Ya, supaya apa? Supaya berkualitas. Ya, kalau kita datang ke dokter, ya dokter ini gak tahu ujian. Mau ndak disuntik? Gak tahu ya, mau disuntik saudara. Aduh, ojo-ojo aku mate engko ya. Iya kan? Pas bangun. Ini bangun ya kalau loteng gitu itu perlu ada fondasi, betul enggak? Ya mesti dihitung-hitung piro lantai ya. Depan rumah saya yang di Embong Malang itu 22 lantai. Nah, dalamnya entah berapa ya kan? Nah, beberapa waktu kan pernah gempa ya Saudara. Di sini enggak tahu gempa kena apa enggak gempa ya. Rada suwe ya 2 kali Saudara. 2 kali, yang sekali itu katanya berapa ya 6 atau berapa ya. Tapi sorenya jam 4 itu 6,5 atau berapa itu nemen gitu loh. Sampai saya keluar dari rumah ya. Nah saya mikir ya ini temenan terus-terusan begini pasti ambruk ini. Ya rumah saya juga loteng ya. Nah depan saya ini kan 22 lantai belum TP. TP lah tinggi-tinggi juga. 4 point apa segala ya. Pas iku lek ambruk iso ambruk pergi depannya ya toh. Ya untungnya enggak suwe-suwe Saudara. Ya sudah itu mandek. Tapi malamnya saya ada ibadah ya. Saya nanti enggak datang, mamaku gak oleh.
Di sing aku ya gak dateng apa-apa gitu. Wes saya bilang sak karepmu wes ya. Mari gitu betul malam itu saya keluar di jalan tuh sepi saudara. Ya enggak ada orang yang berani keluar. Lek mate masih keluar apa di dalam ya mate, betul enggak ya? Jadi pas saya ini pas kebaktian, tetap kebaktian. Lu sing ndak wani ya usah teko. Ya, sing wani ae teko, ya. Nah, waktu firman Tuhan itu berdoa. Saya ada yang berdoa, Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi Tuhan hamba-Mu yang apa gitu. Pas situ doa firman saya doa, Tuhan ojo gempa maneh lho Tuhan. Soalnya rukoku 4 lantai Tuhan. Engko lek ambrek iki aku ndek lantai 2 Tuhan ya. Pas arek-arekku lek datang mati karena kebaktian ojo lho Tuhan ya. Kan bisa ada gempa susulan betul enggak ya? Situ doa firman saya doa gempa saudara. Nah saudara minta sama Tuhan. Tuhan pasti dengar. Ya Kemarin tuh seharian ya, anak ini memang keluarga yang kurang mampu saudara. Dia baru punya anak pertama kali. Ya, dia punya mertua dan punya orang tua. Tapi herannya aku sing ditakoni terus saudara. Apa anak saya yang masih 6 bulan ini terus muntah-muntah. Di sini kan ada YouTube ya, saya jadi tidak apa-apa cerita terus saya. Kalau yang masuk YouTube tuh saya hati-hati gitu loh. Soalnya ditonton sak jagat ya. Iya, ya. Oh sini masuk. Oh iya, jadi hapusen nek sing dapet. Lo masuk ya? Oh, soalnya saya diomongin pokoknya ojo ngomong Sarah, ojo ngomong apa gitu ya. Saya hati-hati ngomong gitu. Soalnya nanti masuk ini repot digoleki polisi nanti. Ya pokoknya edit aja ya. Hah? Oh TikTok masuk. Oh haleluya ya. Ya tiap bulan saya mesti khotbah di tempat itu yang masuk ya. Saya cerita apa ini tadi? Hah? Oh ya, dia lagi nanya ya di gereja ini Sabtu ini kliniknya buka apa enggak? Dan saya nggak tahu ya kan. Pas tak kasih nomor telepon gereja ya dan Suhendro itu kepala keluarga gereja ya. Sudah itu tak tanya Dro, kliniknya buka apa enggak? Enggak, kalau Sabtu Minggu enggak, biasanya buka. Saya bilang enggak buka. Ya, nanti Senin aja. Tapi anak kalau sakit kan enggak nunggu, betul enggak ya? Pas saya kasih dia juga nomor teleponnya Dokter Paulus ya. Saya kalau extend dikit aja ya. Sakjane khotbah gurung mari. Tapi saya cerita begini lebih gampang ingat, betul enggak ya? Kemudian saya kasih Dokter Paulus itu kan ahlinya spesialis anak-anak ya. Saya kasih dia, kamu bilang kamu anggota saya dan sebagainya. Dan kemudian agak siangnya lagi dia ngomong Dokter Paulus suruh saya pergi ke UGD-nya RKZ atau Darmo ya. Enaknya ya apa gitu ya. Sudah itu saya balas ya. Kalau kamu punya BPJS nggak apa-apa ya. Kalau di Darmo itu mahal ya. Waktu mama saya bawa ke sana itu mahal. Nomor 1 mahal itu Darmo, nomor 2 RKZ. Lalu yang lebih murah lagi itu di Adi Husada. Ya, jadi saya bilang rumahmu kan dekat Adi Husada. Oh tapi Adi Husada itu nggak ada BPJS gitu. Gini aja, ya kamu nanya lagi. Beberapa tempat ini yang ada BPJS itu yang mana? Ya, kan ada Isa, boleh nggak aku pergi ke rumahnya Dokter Paulus dan sebagainya? Ya sudah itu seharian tuh saya ditanyai terus soal anaknya itu. Malam ada ibadah tadi malam ya, ada ibadah, selesai ibadah saya nanya kembali, ya apa anakmu sekarang? Ya, puji Tuhan ya saudara, sekitar jam 9.30 jam 10-an itu dia balas anak ini. Saya doakan waktu sore itu saya kasihan ya kalau rumahnya itu di Kapas Kerampung situ mau dibawa ke RKZ atau ke Darmo itu kan jauh ya. Anak kecil, kita orang besar aja kalau banyak pergi-pergi itu capek betul enggak ya. Kalau apalagi sakit itu tambah parah ya. Enaknya itu jangan ke jauh-jauh, ke tempatnya agak deket di rumahmu aja. Lalu saya bilang, saya doakan sekarang di telepon. Ya, saya doa Tuhan, jamai anak ini, sakno Tuhan. Ya, anak ini sakit
muta balik ya. Jamai sembuhkan. Ya, mujizatmu terjadi dalam hidupnya. Ya, kelihatannya cuma ngomong gitu aja, tapi saya doanya sungguh. Ya, malam jam 10-an itu mamanya balas balik telepon Pak nulis ya, kalau anakku ini sudah enggak perlu ke dokter lagi karena sudah keringetan, sudah mau makan ya, sudah enak badannya, kondisinya sudah normal, enggak panas lagi. Ya, saudara, ada mujizat terjadi. Amin ya. Saya yang doakan aja, saya masih ragu-ragu, belum tahu apa-apa kabarnya. Tapi doa yang orang benar, bila didoakan dengan yakin, besar kuasanya. Kelihatannya saya ini mosok gitu ya, terus ternyata terjadi. Makanya doa yang sungguh-sungguh pasti terjadi. Ya, jangan ragu. Ya, mosok iso, mosok iyo gitu. Pasti terjadi. Taruhlah iman kepada Tuhan. Ya, pegang firman Tuhan. Kalau orang lain ngomong, masa iso, gak iso, ikut penyakit kanker khusus pasti mati gitu ya. Loh, kalau Tuhan mau sembuhkan bisa apa enggak? Bisa. Ya, bahkan mati pun bisa bangkit. Loh, tapi mau ikut tak doa gak bangkit. Ya, Tuhan gak mau dia bangkit lagi ya saudara ya. Kalau Tuhan mau bangkit kan bisa apa enggak? Bisa ya saudara. Kalau Tuhan gak izinkan biar enggak sakit apa bisa pulang gitu. Loh kok gitu ya? Tuhan takut nanti dia makin lama sekarang imannya bagus, besok-besok imannya jelek, wis sekarang pulang aja. Begitu ya. Nanti sekarang iman bagus, makin buruk, wis daripada nanti buruk, sekarang pulang dulu. Ngerti ya? Caranya Tuhan itu cara yang tinggi, ya. Caranya manusia itu masih di bawah sekali. Ya, saya masih ada Yusuf yang saya mau ulaskan, tapi habis waktunya. Biar pagi hari ini kita semua teguh iman kita. Kalau teguh iman kita bisa terus pegang janjinya Tuhan. Janjinya Tuhan kok aneh-aneh loh. Tuhan itu kan ajaib, bukan aneh tapi ajaib ya. Kuasanya, firman-Nya itu iya dan amin. Jangan lebih percaya sama berita. Ya, jangan lebih percaya sama omongannya orang, jare wong, akeh wong ngomong wis ngono. Babak ngomong 1 juta. Ya, ngomong sampai sak dunia, tapi Tuhan firman-Nya itu yang dipegang. Hari ini saudara pegang apa? Ya, peganglah Tuhan. Peganglah janjinya. Dolarnya naik banget ya. Harga emas juga naik tinggi. Ya. Tapi kasih Tuhan janjinya tidak berubah. Ya, berkatnya tetap akan diberikan. Loh, tapi aku kok gak suge-suge ya. Saudara yang penting itu kita harus sehat. Ya, kalau kita sehat itu suge. Amin ya. Loh, kalau sudah sakit tuh duit piro aja keluar loh. Betul enggak ya? Uang itu sudah enggak ada artinya. Piro wis keluarkan. Tapi kalau kita ini punya sehat itu sudah kaya. Kalau sudah, ya jemaat saya ada 1 ya saudara. Setiap bulan itu dia memang belum masuk kanker, tapi harus di kemo karena tidak produksi darah yang sehat. Jadi harus di kemo supaya bisa memproduksi darah merah maupun darah putih. Nah dulu belum COVID itu ke Singapura. Karena COVID kan tidak boleh keluar negeri, jadi di Surabaya. Sama mahalnya. Sekarang kalau yang di Surabaya ini 1 bulan itu habisnya 100 juta. Saudara, iku lek wong melarat wis mati itu. Betul enggak ya? Dia ngomong saya ikut asuransi. Asuransi cuma bayar separuh. Ya, saya sudah 4 tahun saya kemo. Ya, sampai sekarang saya masih kemo. Ya, saudara, saya bandingkan ya. Iku lek misalkan separuh dibayari oleh asuransi. Separuhnya itu 50 juta. Obat tok 52 juta. Ya, lalu belum alat-alat yang dipakai di rumah sakit itu seharinya itu 5 hari kali 60 juta. Itu sudah berapa? Ya, bukan 6 juta ya. Sekali dipakai. Jadi kalau 5 hari berapa? 30 juta, betul enggak ya? Jadi totalnya itu 100 juta sekian. Saudara, kalau separuh aja 50 juta. Lah lek wong lek bayarannya cuma 5 juta sebulan.
Iya, 5 juta. Saudara, sing 45 dari mana? Ya kalau dia tidak kemo, badannya tidak bisa keluar produksi darah lagi. Produksi cuma tidak banyak dan itu tidak baik. Ya terus harus lakukan seperti itu. Orangnya masih ada. Tadi malam masih ikut ibadah online. Ya, saudara, itu kalau kita sehat, wis gak pakai kemo, gak pakai opo-opo, kita sudah kaya, betul enggak ya? Amin ya. Kita jangan lalu, oh aku gak sugi-sugi, enggak apa-apa. Aku sepeda motoran tok, enggak apa-apa. Yang penting sehat. Amin ya. Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama kita datang pada Tuhan, kita naikkan sebuah pujian, kita nyanyikan saatku tak melihat jalanmu. Saatku tak C mungkin ya. Ya. Saatku tak melihat jalanmu, saatku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Mari kita sama-sama berdiri. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kami sama-sama angkat tangan dalam hadirat Tuhan. Kami angkat tangan, Tuhan turun tangan. Kami mau banyak berserah, pasrah, terus berharap sama Tuhan, mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami mau terus percaya, menikmati semua yang terbaik dari Tuhan. Perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna, anugerah Tuhan melimpah seumur hidup kami. Untuk keluarga kami, kota kami, negeri kami, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa, percaya, bersyukur demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang esa, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang punya kuasa surga dan bumi, yang menjawab doa kami lebih sempurna. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu.